ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di muka bumi ini ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang alim, ada yang bodoh. Ada yang pejabat, ada yang rakyat. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebahagian menjadi pemimpin kepada sebahagian yang lain. Tidak mungkin kita semua menjadi pejabat, menjadi pemimpin. Tidak mungkin pula kita semua menjadi rakyat. Itu adalah realita dalam kita menjalani roda kehidupan di muka bumi ini. Oleh itu, suatu daerah, suatu negara tidak boleh kosong daripada kepemimpinan. Timbul satu pertanyaan, apakah hukum memilih pemimpin itu kepada kita orang Islam? Jawabannya adalah wajib. Makanya kita harus memahami siasah syar'iyah atau siasah Islamiyah, politik di dalam Islam. Orang yang paling bodoh adalah orang yang bodoh di bidang politik, dan yang sangat bodohnya lagi orang yang apatis, orang yang tidak mau peduli dengan politik itu. Kenapa demikian? Ketika menganggap politik itu adalah urusan orang lain, bukan urusan kita, yang ternyata semua kebijakan yang terjadi dalam suatu negara, bahkan satu daerah, adalah keputusan politik. Makanya ada orang yang terlibat langsung dalam politik praktis. Bahkan ada orang yang jadi korban politik ketika tidak mau peduli dengan politik yang berjalan. Muslimin yang berbahagia, makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan, hadis ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Nabi Hurairah, Allah meridai keduanya. Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila ada 3 orang yang berangkat untuk musafir, apakah musafir itu musafir wajib seperti haji dan umrah, atau musafir sunat?
maka dipastikan sebelum kita berangkat kita mengangkat seorang pemimpin. Jadi tidak boleh kita musafir minimal 3 orang ataupun lebih apabila kita tidak ada pemimpinnya. Itu musafir adalah wajib, ada pula mubah. Apalagi di dalam sebuah desa, sebuah kampung, di sana berbagai macam urusan, mulai daripada urusan kehidupan sampai kepada urusan kematian. Apalagi sebuah daerah, bupati, wali kota sampai kepada presiden. Makanya diwajibkan kepada kita untuk memilih pemimpin itu. Ketika berbicara masalah pimpinan ada 2. Ada pimpinan ammah, ada pimpinan khassah. Pimpinan ammah itu adalah pimpinan leader yang mengambil keputusan, yang mengambil satu kebijakan, mulai daripada Pak Gesi sampai kepada presiden. Ada pula pemimpin khassah, para menteri, para kepala dinas, kepala SKPA dan SKPK lainnya. Jadi kita muslimin yang berbahagia, yang pertama wajib memilih pemimpin ammah. Muslimin sekalian, pada hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, ketika kita sudah memilih seorang pemimpin, kita wajib mengikutinya. Wala tanaja isnani illa bi sahibihima. Tidak boleh mengambil satu kesimpulan oleh 2 orang kecuali dengan yang ketiga. Artinya ketika kita sudah memilih seorang pemimpin, kita wajib mengikuti apa yang diperintahkan oleh pimpinan itu, selama perintahnya itu tidak menentang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhlukin bima'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kita kepada makhluk apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul, juga kepada pemimpin kalian. Kita wajib taat kepada pimpinan, wajib ikuti kepada pimpinan itu. Ketika wajib ikuti sama dengan kita wajib memilih pimpinan tersebut. Karena tidak bisa kita ikuti ketika kita tidak memilihnya. Ikut wajib, memilih juga wajib. Maka kaidah mengatakan la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna wajib kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu adalah wajib pula. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu timbul pertanyaan, bagaimana kita memilih pemimpin sementara yang mau kita pilih itu tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang sesuai dengan pikiran kita. Di sini ulama besar Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau mengatakan dalam berbagai macam ceramahnya, ketika orang-orang yang kita pilih itu baik semua, tentu kita wajib memilih yang terbaik di antara yang baik. Kemudian ketika yang kita pilih ada baik,
dan ada yang buruk. Tentu kita wajib memilih yang baik daripada yang buruk. Ketika semuanya buruk, kita wajib milih yang kurang buruk. Makanya kaidah mengatakan, iza ta'arada mafsadatani yukhadu akhafuhuma, au iza ta'arada dararani yukhadu akhafuhuma. Apabila menentang dua mafsadah, menentang dua keburukan, dua-dua buruk, kita wajib mengambil yang kurang buruk daripada dua-duanya itu. Oleh karenanya muslimin sekalian, kita wajib melibatkan diri dalam perpolitikan yang sedang berlangsung di dalam negara kita. Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ketika terjadi berbagai macam ketimpangan, ketika terjadi berbagai macam keburukan, kejelekan, itu tidak semuanya salahnya orang-orang buruk, tapi keburukan itu diakibatkan oleh diamnya orang baik. Presiden Turki Erdogan juga mengatakan, apabila kita orang baik tidak mau melibatkan diri dalam politik, orang-orang jahat akan memimpin kita. Saya ulangi, ketika orang-orang baik ada kebaikan padanya tidak mau melibatkan diri dalam politik, niscaya orang-orang jahat akan memimpin kita dengan sewenang-wenangnya. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi mengancam kepada orang-orang yang apatis, orang-orang yang golput, yang tak mau memilih. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Mamata walaysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahilatan. Siapa saja yang mati dan tidak ada bai'ah di pundaknya, dia akan mati jahiliyah. Orang-orang yang tak mau melibatkan di dalam politik, sementara politik itu berlangsung, mata maitatan jahiliyah kata Nabi, orang itu akan mati seperti matinya jahiliyah. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya sebaik apapun dan subur apapun manusia, tidak boleh kosong daripada kepemimpinan. Tidak boleh vacuum of power, kosong daripada kepemimpinan. Bahkan ulama al-sunnah, mereka punya satu segmen tentang pemimpin itu. Hakimun, balumun, rasyumun, khairun min fitnatin tadum. Pemimpin yang zalim, bahkan sangat zalim, itu lebih baik daripada fitnah berkepanjangan. Ada pemimpin zalim dan sangat zalim, itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Makanya muslimin sekalian, Indonesia hari ini walaupun tidak baik sekali, tapi tidak buruk-buruk sekali. Makanya kita wajib husnudzon, berpikiran baik kepada yang sudah ada, sambil memperjuangkan yang lebih baik di masa-masa hadapan. Maka kita jangan memprovokasi. Sudah hancur negeri ini, jangan. Bahkan Nabi mengatakan, mangkalah lakan nas fawahlaku. Orang-orang yang mengatakan sudah hancur manusia, sesungguhnya dialah yang hancur. Makanya kita wajib husnudzon. Kemudian muslimin sekalian, yang kedua,
kriteria pemimpin itu yang kita pilih bagaimana? Secara umum shadaq, amanah, tabligh, fatonah, sebagaimana sifat-sifat para nabi. Namun Imam Al-Ghazali memilih yang sangat terperinci tentang kriteria pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin yang an-najdah, punya kekuatan, berwibawa, duhur syaukah, tidak diatur oleh yang lain. Kemudian yang kedua al-kifayah, kemampuan di dalam mengelola sebuah urusan. Dan yang ketiga al-wara', kesolehan. Dan yang keempat adalah berilmu. Wara' dan berilmu adalah secara personal. Yang lain an-najdah dan al-kifayah bisa dibantu oleh pembantu yang lain. Tapi kesolehannya, ilmunya adalah mesti dimiliki oleh seorang pimpinan itu. Apa kata Nabi? Idza wusidal amru ila ghairi ahlih fantadis sa'ah. Apabila kita serahkan urusan kepada yang bukan ahli, maka tunggulah kehancuran. Semoga kita menjadi orang-orang yang baik dan akan memilih pemimpin yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat